Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima, demikian bunyinya.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 686 ayat 2 sampai 3. Di ayat 3 kami undang untuk bangkit berdiri. Ampunan dosa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering merindukan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak menerima murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga, juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang
kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 443 ayat 1 sambil kita berdiri. Sesudah Yesus
selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang baru, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Warta jemaat bagi kita di minggu ini, warta jemaat dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing, warta tambahan. Mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, kita akan memulai ibadah di gereja ini dengan 2 sesi. Sesi pertama yaitu jam 7.30 bahasa Indonesia. Yang kedua jam 10 yaitu menggunakan bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, telah dibuka rekening diakonia dengan rekening mandiri, nomor rekening 15100003639 untuk kebutuhan Diakonia Huria, untuk membantu teman-teman yang membutuhkan di lingkungan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 159.
Ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kembali kita bersekutu dalam ibadah Minggu. Hari ini Minggu ketiga setelah Trinitatis. Hendak menyapa kita melalui firman Tuhan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang ketiga ayat 18 hingga pada ayat 21. Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentunya kita semua akan merasakan sukacita jika jumlah orang-orang Kristen saat ini semakin bertambah. Di tengah-tengah negara kita atau di dunia ini. Jika gereja juga bertambah, tentunya kita pun bersuka cita. Pindahan gedung-gedung gereja juga sudah semakin baik mengikuti perkembangan zaman dan tren mode bangunan saat ini. Dan juga di dalamnya seluruh prasarana yang digunakan juga sudah semakin lebih baik. Akan tetapi dalam sukacita yang kita maksudkan ini, tentunya kita perlu sejenak merenungkannya dalam hidup kita. Bagaimana dengan perilaku? Bagaimana dengan tindakan orang-orang percaya akhir-akhir ini? Sekalipun gereja semakin bertambah, sekalipun orang-orang percaya juga bertambah, ternyata kejahatan pun semakin meningkat. Bahkan dapat kita katakan semakin menjamur di mana-mana. Kekerasan, premanisme, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Tentu menjadi suatu pertanyaan bagi kita masing-masing. Bagaimana tanggapan kita akan situasi yang sedang kita hadapi ini?
Bagaimana tanggapan kita saat kita melihat, menyaksikan ada perselisihan di tengah-tengah masyarakat, ada demonstrasi yang berlebihan, di tengah-tengah keluarga terjadi kekerasan, baik yang dilakukan seorang suami kepada istri, atau sebaliknya istri juga melakukan kekerasan kepada suami. Kita melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, betapa banyaknya orang-orang yang melakukan korupsi. Bahkan di saat pandemi COVID-19 pun ada orang-orang yang memanfaatkan situasi, memperkaya diri, mencuri, dan masih banyak lagi yang boleh kita daftarkan satu persatu. Di tengah keluarga, banyak keluarga yang jadinya bubar, keluarga yang akhirnya berpisah antara suami dan istri, mungkin saja oleh karena salah satu di antara pasangan itu telah melakukan ketidaksetiaan atau penyelewengan, atau mungkin juga masalah ekonomi. Bagaimana berita pada minggu-minggu ini, kita dengarkan ibu bapak saudara yang terkasih, di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah, tingkat perceraian naik di atas 30%. Karena apa? Karena situasi pandemik, suasana ekonomi yang susah. Dan ternyata tuntutan cerai itu mayoritas dari istri. Karena suami tidak bisa lagi mungkin memberikan kecukupan kehidupan. Ini juga menjadi sorotan kita saat ini. Bahkan saudara yang terkasih, juga mungkin sudah ada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga yang tidak lagi dapat hidup rukun, akur. Sebagaimana ada ungkapan yang sering kita dengarkan saat ini, bagi orang Batak dikatakan S3, S3, sirang so sirang. Bahkan nyanyi juga ada diciptakan. Sajabu alaidak sapodoman. Yang lagi tren sekarang lagu itu. Saya tidak tahu apa sebenarnya dasarnya, mengapa lagu ini harus diangkat. Apakah memang kita sudah senang keluarga seperti itu? Akhirnya anak-anak menjadi korban. Dan pada akhirnya anak yang menjadi korban ini akan mencari kompensasi, akan mencari hal-hal yang dia butuhkan di luar keluarga itu, mencari tempat dia bersandar, bahkan mencari apa yang bisa menyenangkan hatinya, hingga pada mengkonsumsi narkoba. Maka pertanyaan kedua, apa yang hendak kita katakan dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini? Bapak Ibu, saudara yang terkasih, maka hari ini kita harus merenung. Hari ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana karakter kekristenan kita saat ini? Karakter keimanan kita sebagai orang-orang percaya yang mengaku pengikut Kristus. Maka itulah yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus melalui nas ini kepada jemaat Kolose, dan juga kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Rasul Paulus dengan tegas dan jelas menyampaikan bahwa kekristenan bukan hanya nama yang disandang, kekristenan bukan hanya dilekatkan, kekristenan bukan hanya ajaran dan dogma, akan tetapi harus nyata terbukti melalui perilaku, melalui karakter dalam etika kehidupan. Maka kebenaran iman bukan hanya dalam dogma, tetapi harus didemonstrasikan dalam perbuatan nyata. Mengikut Kristus, mengikut Yesus tidak cukup hanya
mengetahui tentang siapa itu Kristus, siapa itu Yesus, tapi harus kita wujud nyatakan melalui pertanggungjawaban kita lewat perbuatan, baik pribadi-pribadi, keluarga, dan di tengah masyarakat. Karena sesungguhnya iman kita pada hakikatnya adalah iman yang mati jika tidak dilakukan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana Yakobus 2 ayat 17. Iman itu harus didemonstrasikan, dilakukan, dibuktikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana topik minggu kita hari ini, membangun keluarga bahagia, dalam bahasa Batak Toba, pajongjong bagas na mertua, membentuk keluarga berdasarkan iman dalam Yesus Kristus. Ada banyak keluarga yang telah terbentuk, tapi kalau kita bertanya, apakah keluarga itu telah didasari oleh iman kepada Yesus Kristus? Ataukah keluarga itu didasari oleh hal-hal duniawi lainnya? Tentu kita harus memahami, pada dasarnya suami istri dalam membentuk keluarga yang baru punya satu visi, punya satu tujuan, ingin menjadi satu keluarga yang bersama, membangun keluarga, hidup bahagia. Apakah kebahagiaan itu bisa diperoleh, didapatkan? Hidup kita adalah proses. Maka ketika kita berbicara membangun keluarga bahagia, bukan hanya sekedar wacana semata, tetapi bagaimana membangun keluarga bahagia yang sebenarnya. Keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Keluarga yang berkenan di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan keluarga yang hanya menyenangkan manusia atau orang-orang di sekitar kita. Dan bagaimana keluarga itu dibangun dalam persekutuan, hubungan antara anggota sesama anggota, di dalam hal-hal yang baik, secara timbal balik, bahkan juga dalam hal tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh setiap anggota-anggota keluarga. Maka hari ini lewat firman Tuhan yang hanya 4 ayat, tapi harus kita pahami secara menyeluruh pasal 3 dari surat Kolose ini. Bahwa intinya adalah Paulus mau mengingatkan jemaat Kolose hidup sebagai manusia baru. Hidup sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan. Hidup sebagai orang-orang percaya yang telah dipenuhi oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Terlebih dalam memahami ayat 18 sampai dengan 21, kita harus berangkat dari ayat sebelumnya. Apa yang menjadi hal yang utama yang harus dimiliki setiap anggota keluarga? Kita boleh melihat pada ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Maka keluarga itu harus pertama-tama dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Maka bagaimana kita memahami kalau ketika pendeta di gereja kita HKBP mau marjamita, mau berkhotbah, selalu doanya apa yang di Filipi 4 ayat 7 itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah memelihara hati dan pikiran. Jika damai sejahtera Allah telah memelihara, telah menyertai, menguasai kehidupan kita, itu artinya berarti kuasa-kuasa yang lain tidak ada lagi dalam hidup kita. Kekuatan apapun.
dan kita hanya terfokus kepada suara dan perkataan serta kehendak Tuhan. Kemudian dikatakan pada ayat 16-17 terlebih, dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan harus dengan nama Tuhan Yesus. Semuanya bermuara kepada Tuhan. Maka kita akan melihat nas ini secara luas dan tentu didasari oleh damai sejahtera Allah dan bermuara kepada Kristus atau Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, maka ada beberapa tanggung jawab setiap orang dalam keluarga. Istri punya tanggung jawab, punya bagian. Suami juga punya tanggung jawab, punya bagian. Anak-anak juga punya tanggung jawab, punya bagian. Karena memang keluarga itu adalah terdiri dari ayah atau bapak, ibu atau istri, anak-anak. Walaupun mungkin ada keluarga juga yang bergumul setelah sekian tahun lamanya menantikan buah rahim anak-anak dalam keluarga. Tapi secara umum kita mau melihat. Maka kepada istri dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang terkasih, kata tunduk adalah mengacu kepada kebersamaan, kepada kemitraan. Sebagaimana Tuhan menciptakan Hawa, wanita atau perempuan pertama, menjadi penolong bagi Adam. Maka kata tunduklah kepada suamimu, ikutlah bersama suamimu melakukan setiap hal, dukunglah dia dalam segala pekerjaannya, dan tentunya istri juga harus selalu punya kerinduan agar suaminya tetap melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Maka ketika kita berbicara tentang keluarga, istri punya peranan yang sangat penting, dan istri tidak akan pernah berhenti melakukan tugasnya yang baik. Sehingga ketika dia tunduk kepada suaminya, adalah didasari seperti dia tunduk kepada Tuhan. Mungkin ada istri yang tunduk kepada suami karena takut. Atau mungkin karena takut tidak dikasih uang belanja. Walaupun banyak sekarang istri-istri yang sudah pintar-pintar ya. Saya baru nonton juga tadi ada video bahwa istri jangan dibohongi sama suami. Jadi ketika istrinya bersandiwara kepada suami, diteleponlah suaminya. Pak, rumah kita dimasuki maling. Tadi maling masuk ke dalam rumah. Terus suaminya bilang, terus apa yang hilang? Saya belum cek, Pak. Tapi kayaknya ada barang-barangku yang tidak di sini. Dan saya sudah telepon polisi. Polisi bilang diperiksa dulu semua. Dengan panik suaminya karena di luar bukan di rumah, istrinya yang di rumah. Dia bilang, coba lihat dulu. Di ruang tamu itu ada lukisan bunga. Coba lihat di baliknya, Papa ada simpan duit, uang. Apa ada atau hilang? Terus istrinya dengan semangat letakkan HP dan dia ambil hiasan dinding ini. Ternyata di baliknya si suami telah menempelkan dengan isolasi uang harga 50.000 beberapa lembar. Dan si istri mengambil. Adakah, kata suaminya? Tidak ada, Pak, sudah hilang. Waduh, bagaimana ini, kata suaminya. Terus mama pergi dulu ke rak sepatu. Itu di rak sepatu ada warna biru yang sebelah kanan. Nanti bisa ibu bapak lihat video ini. Itu yang di orang Sulawesi Selatan, yang Makassar punya. Dia periksa, istrinya diperiksa sepatu. Oh iya, bagaimana, adakah? Tidak ada juga, Pak, hilang. Padahal istrinya sudah ambil uang dari sepatu.
Dan yang terakhir, suaminya lagi bilang, waduh bagaimana ini, habis sudah semuanya. Tidak ada lagi harta kita. Coba mama ke kandang kucing. Ada itu di atas, di pakan kucing, di dalamnya ada simpan uang. Coba lihat, masih ada kah? Istrinya juga pergi ke situ. Dia buka, ternyata dia ambil uangnya, tapi dia bilang lagi sama suaminya, tidak ada juga Pak, sudah hilang semuanya. Ibu bapak saudara yang terkasih, dengan begitu kecewa suaminya, bahkan dia menyesal, waduh bagaimana ini. Tapi terakhir istrinya katakan begini, Pak, jangan terlalu takut, jangan begitu cemas. Loh, kenapa mama bilang begitu? Kan pencuri sudah ambil uang kita, sudah ambil semuanya. Ah tidak, itu hanya hanya adegan saja, adegan pencuri. Maksudnya apa? Ya tidak ada pencuri datang ke rumah, biar uang papa ini juga terbongkar semua katanya. Ibu bapak saudara yang terkasih, itulah kalau suami berbohong kepada istri. Jadi istri pun tidak tunduk lagi, maka istrinya akan mencari akal. Itu tidak baik. Maka istri tunduk, kata tunduk, ya sebaliknya istri juga jangan terlalu dominan, jangan terlalu menguasai atau mengatur, itu tidak baik. Kita harus ingat, keluarga Kristen siapa pemimpinnya? Suami menjadi pemimpin keluarga, bukan istri. Nanti sebaliknya jadi tidak baik. Kemudian yang kedua, dari kata tunduk ini kita mau belajar bagaimana seorang istri itu menunjukkan fungsinya sebagai pendamping, sebagai ezer, penolong, saat suami juga melakukan setiap hal atau bahkan sedang menghadapi berbagai persoalan kehidupan, istri harus siap. Jangan juga hanya mencari kesenangannya saja. Kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Seperti yang saya katakan pertama tadi, fakta di lapangan, fenomena saat ini banyak keluarga yang bubar, cerai, atau akhirnya berpisah. Karena apa? Karena ada perlakuan-perlakuan kasar. Ada suami yang mengandalkan kekuatan otot. Walaupun banyak kita lihat juga video, ada juga kita tonton video-video, istrinya malah menghajar suaminya sampai pingsan. Karena mungkin sudah keterlaluan. Tapi ini dikatakan, suami-suami kasihilah istrimu. Kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan apakah suami mengasihi istri? Kasihilah dia seperti Tuhan mengasihimu. Bagaimana kasih Tuhan itu? Kasih pengorbanan, kasih agape. Walaupun orang Batak bilang nakpe margabus ibana, walaupun dia berbohong kepada aku tetap mengasihi dia. Itulah kasih pengorbanan, kasih agape. Karena Kristus juga melakukan itu. Sekalipun kita berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi, bahkan menyelamatkan kita. Kemudian dikatakan jangan berlaku kasar terhadap mereka. Ada pernah saya dengarkan begini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Nanti kita sampai kepada anak-anak. Agar anak-anak menghormati bapaknya, menghormati orang tuanya, terutama bapaknya, dikatakan begini, cintailah mama mereka. Cintailah ibu anak-anakmu. Kasihilah ibu dari anak-anakmu. Jadi kalau sebaliknya tadi, suami berlaku kasar kepada istri, mungkinkah anak akan menghormati bapaknya? Tidak akan mungkin. Anak pasti akan melakukan hal yang sama. Jangan-jangan anak akan berlaku kasar kepada bapak. Kemudian yang ketiga, kepada anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini sekarang peran anak. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus akui zaman kita berbeda. Zaman milenial. Dunia anak kita berbeda dengan kita. Situasi yang kita hadapi berbeda.
Kita berbicara tentang generasi X, Y, dan seterusnya. Tapi banyak orang tua yang masih bicara zaman masa lalu. Kadang anak-anak tidak terima. Itu kan dulu. Papa, mama jangan bicara dulu lah. Kita sekarang, ini realita. Walaupun di satu sisi banyak nasihat, banyak petuah yang diberikan orang tua pada masa lalu. Seperti misalnya yang saya alami. Kalau dulu saya waktu kecil, ibu bapak saudara yang terkasih, nasihat orang tua itu mengenai hemat banyak. Katakan saja begini, kalau dulu saya suka makan ikan, apalah ya, kalau mungkin ikan campur kata orang Batak, ikan sampah katanya, kita ambil satu makan. Apa kata orang tua? Jangan kau makan itu, nanti kau sakit. Menangalangi, kunik buliu penuh ini. Kita takut, karena berpikir benar, kalau kita makan ikan asin, jangan-jangan sakit. Ternyata orang tua maksudnya apa? Kalau dimakani kan habis, nanti kalau makan bersama mana ada lagi. Terus nggak tahu adakah sejaman dengan saya ibu bapak saudara terkasih yang suka makan beras? Dulu saya tuh di kampung sering makan beras. Saya ambil beras, taruh di tangan, saya makan. Kalau belum bersih, gini-gini aja terus. Makan. Apa kata orang tua lagi? Unik beliau menok. Apa itu saya bilang? Nanti perutmu besar. Karena makan beras. Ternyata sama. Supaya apa? Kalau beras saya makani habis, terus siapa yang mau dimasak? Sekarang aja Mang Inang, kita gampang beli beras. Dulu zamannya belum ada beras, mangga dong. Maka banyak orang tua yang bilang, siapa yang banyak makan gadong, makan ubi, nanti dia makan nasi banyak. Lomba lah anaknya makan kan. Ya udah kenyang karena ubi, pas ada nasi mana selera lagi. Itulah hebatnya orang tua zaman dulu. Ibu bapak saudara yang terkasih, beda dengan sekarang. Anak-anak sekarang gak kenal lagi itu. Makanya kemarin saya buat di FB saya, tentang eme ya, kalau ada yang melihat. Dari padi kita belajar banyak kata-kata, bahasa Batak. Anak-anak sekarang kan sudah susah. Nggak ngerti bahasanya mah. Nggak ngerti bahasa Batak. Padahal dia orang Batak. Ini persoalan bagi kita sekarang. Maka kalau dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dalam segala hal. Dalam pengajaran, dalam pendidikan, dalam nasihat, dalam pekerjaan dan sebagainya. Tentunya ibu bapak saudara yang terkasih, ketaatan seorang anak itu harus ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Dengan ketaatan kepada Tuhan. Sama seperti istri, ada anak juga taat kepada bapak ibunya karena dia takut. Jangan. Ada anak mau dia mendengarkan bapaknya tapi hanya sebentar. Hanya ketika dia berhadapan. Ketika orang tuanya tidak ada di hadapannya, dia bebas, sebebas-bebasnya. Ibu bapak saudara yang terkasih, satu lagi tugas bapak atau bagian bapak ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Bagaimana bapak-bapak mengajar anak? Anak adalah cenderung meniru, mengikuti apa yang kita lakukan. Dan anak itu biasanya lebih cenderung mengikut bapaknya. Itu pada umumnya. Kalaupun ada anak-anak mengikut ibunya cenderung itu mungkin hal masalah kebersamaan yang mungkin terlalu lama, hanya ibu yang sering dengan anak. Tapi mari kita lihat bagaimana seorang bapak di zaman sekarang mengajari anak. Tentu tidak bisa lagi kita katakan, bapak dulu begini. Makanya ada satu agak lelucon jadinya ibu bapak saudara yang terkasih, ketika seorang anak bertanya kepada bapaknya, Pak, apa itu yang di rambut bapak, yang di kepala bapak yang putih-putih? Itu artinya namanya uban kan? Terus bapaknya bilang, inilah gara-gara kau ini. Kata bapaknya sama anaknya, loh kenapa maksud bapak gara-gara aku? Iya karena kau nakal. Jadi rambut bapak jadi ada yang putih-putih. Oh begitu kata anaknya. Jadi paham aku sekarang kata anaknya. Terus apa kata bapaknya? Maksudmu apa? Kok kamu bilang baru jadi paham aku sekarang? Iya baru ingat aku. Rambut opung sudah putih semua.
Berarti bapak yang buat itu. Cara mendidik yang begini Amang Inang adalah yang salah. Bukan begitu mendidik anak. Jangan ajarkan dia sesuatu yang tidak benar. Atau mungkin juga banyak lagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita sekarang sangat membanggakan anak-anak kita. Membanggakan generasi kita. Buktinya apa? Kita tidak mau anak kita ketinggalan sekarang. Kita berusaha menyekolahkan dia di sekolah yang terfavorit. Di tempat kuliah yang sangat terkenal. Dan itulah yang selalu menjadi kebanggaan kita. Tapi apa yang terjadi? Sering kita dikecewakan. Nanti juga seperti cerita seorang bapak. Ini agak banyak saya buat cerita-cerita ilustrasi hidup yang mungkin sudah lama atau sudah sering kita dengar, tapi terkadang ketidakkonsistenan orang tua kepada anak-anaknya, inilah yang dikatakan tadi, yang telah menyakiti hati anak-anaknya. Coba kita kembali cerita yang lama. Ada seorang bapak ketika anaknya mau terima rapot. Ini berkenanan baru-baru ini menerima rapot anak-anak ya. Saya tidak tahu hasilnya apakah baik semua atau ada yang tidak baik, bagaimana kita menyikapinya. Maka bapak ini bilang kepada anaknya, "Nak, nanti kalau kau sudah terima rapotmu, bapak tidak bisa terima kalau ada yang tidak baik. Kalau hasilnya ada yang merah." Tentu siapa sih anak yang mau rapotnya merah? Gak mau kan? Tapi anak ini sebagai anak yang taat dia ingat. Jadi kalau nanti rapot memerah, aku bukan bapakmu. Nah, inilah. Dan bapak mau. Dan begitu. Terus tibalah hari membagi rapot, anak pergi, mungkin masih anak ya, gak seperti sekarang orang tua yang nerima rapot. Dengan wajah lesu dan lemas, si anak datang ke rumah. Dan bapaknya sudah ada di dalam rumah. "Kenapa kalau mas? Mana rapotmu?" Akhirnya dia kasih ke bapaknya. "Gimana hasilnya?" katanya. Apa kata anaknya? "Hacur lai hacur," katanya. "Loh, kok kau bilang aku lai?" katanya. "Ya lihatlah," katanya. Lihatlah ternyata ada merah. Ya anaknya kan turut. Apa kata bapaknya? "Kalau ada merah aku bukan bapakmu." Jadi bilang lalai. Siapa yang salah? Orang tua yang mengajarkan yang gak benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka hari ini keluarga itu harus benar-benar dibina sebagai keluarga Kristen yang tadi saya katakan, dibangun di atas dasar iman di dalam Tuhan. Maka orang tua harus dengan sungguh-sungguh menjadi role model, menjadi teladan. Orang tua menjadi teladan bagi semua anak-anaknya. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan. Dan kemudian anak-anak itu pun akan menjadi teladan bagi sekelilingnya di mana dia hidup. Ibu bapak saudara yang terkasih, ketika kita mengingat dalam keluarga, maka keluarga adalah jantung masyarakat. Keluarga adalah inti di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika ada perkataan, jika kehidupan masyarakat telah kacau, tidak teratur, maka lihatlah kehidupan keluarga-keluarga di masyarakat itu. Berarti keluarga itu sudah tidak benar. Orang Batak bilang mololito ai dijai hidauma tujuh. Bahkan pepatah Jerman mengatakan jika setiap keluarga menyapu halaman rumahnya, maka seluruh kota itu akan bersih. Itu artinya apa? Masyarakat juga ditentukan oleh keluarga-keluarga. Maka sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika setiap keluarga itu hidup di dalam kerukunan seperti Mazmur 133 ayat 1. Suami rukun dengan istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ibu bapak saudara yang terkasih, keluarga Kristen adalah keluarga yang dipilih Allah, keluarga yang dipanggil oleh Allah,
dan ditetapkan oleh Allah melalui peristiwa pemberkatan nikah. Maka hari ini ketika topik minggu kita mengatakan membangun keluarga bahagia. Apakah bahagia secara finansial hidup? Apakah bahagia hanya sesuai kebutuhan duniawi telah terpenuhi? Tentunya tidak. Bukan berarti itu tidak penting dan berarti, tapi sesungguhnya kebahagiaan orang-orang percaya adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kasih, damai sejahtera yang satu dan yang lainnya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, apa yang membuat keluarga Kristen, keluarga masyarakat kita pada saat ini telah mengalami banyak pergumulan, banyak perpecahan? Mungkin kita boleh mendaftarkan beberapa hal, tapi saya nanti tidak jelaskan semuanya, kita bisa menjabarkannya seperti apa nanti. Kemudian, keluarga kita sekarang, ibu bapak saudara yang terkasih, harus kita akui, sudah ada yang disebut keluarga hibrid. Keluarga yang terdiri dari berbagai suku. Jadi kalau kita orang Batak, bukan hanya orang Batak lagi. Suaminya Batak, istrinya bukan Batak. Atau istrinya Batak, suaminya bukan Batak. Dan yang lain. Itu disebut keluarga hibrid. Keluarga yang terdiri dari berbagai suku. Bagaimana kita belajar dalam hal ini? Karena dunia semakin mengglobal ini. Bahkan sebentar lagi sudah akan banyak dan sudah ada beberapa yang saya tahu. Pernikahan antar bangsa, antar negara. Buruh Batak, ini buruh kami ada, menikah dengan orang Austria. Sekarang tinggal di Bali dan di Australia. Ini harus kita sikapi, ini jamaah. Tentunya ibu bapak saudara yang terkasih, bagaimana keluarga itu kembali pada hakikatnya dibangun di atas dasar keluarga Kristen, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Kristus. Oleh karena itu pada zaman ini, saat ini, tidak sedikit dari keluarga-keluarga yang mengalami persoalan. Baik keluarga Kristen menghadapi berbagai tantangan. Terjadinya kekerasan dalam keluarga, terjadinya perselisihan di dalam keluarga, percekcokan, pertengkaran, bahkan menjurus hingga perceraian. Hal-hal apa sebenarnya yang telah mengakibatkan ini? Ada banyak hal ibu bapak saudara yang terkasih menjadi latar apa yang melatar belakangi. Yang pertama, krisis kasih. Kasih itu sudah semakin habis. Semua mementingkan diri sendiri. Kasih yang mereka miliki sepertinya sudah diambil yang lain. Maka mereka tidak lagi sungguh-sungguh saling mengasihi. Yang kedua mungkin juga oleh pekerjaan. Kesibukan kita masing-masing ibu bapak saudara yang terkasih. Banyak suami istri yang bekerja di luar rumah. Pergi pagi pulang malam. Bahkan terkadang ini menjadi masalah. Ketika istri jabatan lebih tinggi dari suami. Istri merasa dia lebih dominan, membutuhi keluarga. Atau mungkin juga ketika suami istri lelah, capek bekerja, pulang ke rumah, tidak lagi dapat melakukan apapun, maka tidak ada persekutuan di keluarga itu. Anak-anak tidak pernah dihampiri. Maka ibu bapak saudara yang terkasih, kalau boleh saya tambahkan ada satu ilustrasi. Seorang ayah, waktu itu dia sedang menjabat sebagai GM, General Manager, dalam satu perusahaan ternama. Dia pegang satu jabatan yang sangat strategis, yang juga akan menghantarkan dia ke jabatan lebih tinggi lagi. Dan dia punya satu anak tunggal, anak perempuan masih kecil umur 3 tahun namanya Patty. Suatu saat anaknya Patty ini datang kepada bapaknya ketika itu kerja di depan laptopnya, di meja kantor ruangan kamarnya. Si anak atau si Patty bilang, "Pak," dia membawa satu buku cerita tentang seorang peri kesayangannya yang baru dibeli sama ibunya. Dia bilang ke papanya, "Pak, tolong bacakan biar Patty dengar." Papanya bilang, "Papa masih kerja. Tunggu dulu ya." Patty-nya nggak mau menyerah. "Pak, tolong sebentar saja. Bacakan untuk Patty ya. Nanti biar Patty dengar ceritanya." "Papa masih kerja." Mulai naik kan. Mulai suara agak sedikit meninggi. "Kamu pergi ke mama, biar mama yang baca."
Terakhir nggak mau juga dia bilang, Pak tolong. Dibentaklah si Peti ini. Papa kan sudah bilang, Papa lagi kerja. Papa besok harus presentasi. Dan sebagainya. Akhirnya si Petinya mengalah, dia bilang, tapi Pak, biar buku cerita aku letakkan di meja Papa ya. Kalau nanti Papa sudah siap kerja atau kapan selesai, bacakan ya. Peti di kamar. Dan Papa harus baca sekencang-kencangnya biar Peti dengar. Ibu bapak saudara yang terkasih, dengan asik bekerja si bapak hingga larut tidak ingat lagi akan buku cerita ini, dan dia pun melakukan tugas-tugasnya. Keesokan harinya dia pun ke kantor, dan begitulah beberapa hari seterusnya berlalu, dan buku ini tidak pernah dia baca untuk anaknya Peti. Tetapi Peti setiap hari masuk ruangan kantor bapaknya. Setiap halaman dia buka dan dia coret, dia kasih tanda setiap halaman. Dan suatu ketika ibu bapak saudara yang terkasih, ketika suami atau bapak ini berada di rumah, tiba-tiba dia mendengar ada suara hentakan atau benturan keras di depan rumahnya, buar, seperti orang kecelakaan. Dan si suami keluar ke depan rumah, dia lihat para tetangga sudah banyak mengerumuni, dan dia melihat seorang anak kecil tergeletak, karena ada seorang anak SMA yang ugal-ugalan naik sepeda motor, menabrak si anak ini. Dan ternyata ibu bapak saudara yang terkasih, siapa anak yang meninggal ini, yang kecelakaan ini, yang ditabrak ini, ternyata Peti putrinya, putri satu-satunya. Ibu bapak saudara yang terkasih, dia panggil pembantunya, supirnya, menyiapkan mobil, mereka bergegas ke rumah sakit, dan di tengah jalan Peti masih sempat berpesan dan sampaikan kata-katanya, Mama, Peti sayang Papa, Mama. Peti takut. Tolong Peti, Papa, Mama. Dan seterusnya. Dan sampai di rumah sakit di bawah yang terkasih yang terjadi, Peti tidak bisa ditolong dan dia pun meninggal. Singkat cerita apa yang terjadi, suami meratapi, ibu meratapi, orang tua meratapi, terlebih bapak ini meratapi apa yang dia telah lakukan. Dan akhirnya beberapa hari setelah itu, si bapak membaca buku cerita anaknya kuat-kuat dan saking kencangnya. Dengarkan anakku Peti, bapak sudah baca, dan seterusnya. Dan akhirnya dia tidak sadar diri. Ibu bapak saudara yang terkasih, selalu penyesalan datang terlambat. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana setiap orang tua, sesibuk apapun, sebanyak apapun pekerjaannya, tetaplah berikan waktu kepada anak-anak. Dan itulah yang mereka butuhkan. Atau mungkin juga ibu bapak saudara yang terkasih, ada yang tidak saling mengerti lagi, tidak saling memahami. Sehingga suami istri, anak-anak, orang tua sudah semakin jauh dan semakin renggang. Karena tidak lagi memahami yang satu dengan yang lain. Ini juga hal yang merusak keluarga. Atau mungkin juga kecewa. Banyak suami kecewa kepada istri, istri kecewa kepada suami, anak kecewa kepada orang tua, atau orang tua juga kecewa kepada anak. Karena apa? Karena kenyataan tidak sama dengan yang harapan. Karena kenyataan tidak sama dengan apa yang didambakan. Maka banyak suami mengatakan, saya tidak tahu, ternyata istri saya begini, suami saya begini, dan seterusnya. Kemudian di tengah-tengah kehidupan kita Bapak saudara terkasih, orang tua juga harus mencari nafkah, harta, kekayaan. Tapi ingat, keluarga bukanlah masalah ekonomi. Keluarga harus selalu memang dibutuhi, tapi keluarga harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bagaimana kita mau melakukan apa yang harus kita kerjakan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, ada perkataan mengatakan keluarga adalah harta yang terutama. Ketika ada seorang jemaat bilang kepada pendetanya begini, Pak Pendeta, saya sudah lelah, saya sudah berkeliling dunia, karena begitu banyak pekerjaan saya, sehingga terkadang saya tidak sempat lagi bersama dengan keluarga. Karena waktu itu mereka berbicara tentang ibadah dalam keluarga, persekutuan di tengah keluarga. Si bapak ini bilang, saya tidak sempat Pak Pendeta, saya tidak punya waktu. Karena hari ini saya ke sana, hari ini saya ke sana, dan seterusnya. Jadi saya tidak punya waktu.
untuk melakukan itu. Walaupun saya datang beribadah di gereja ini, syukur-syukur saya dapat, saya sanggup. Maka pendetanya bilang begini, Amang Ina. Saya mau tanya Amang bekerja lelah keliling dunia dan sebagainya. Hanya satu pertanyaan saya. Amang capek, Amang lelah, Amang sampai ke luar negeri mencari harta, mencari kekayaan. Untuk siapa? Untuk siapa yang kamu cari itu? Maka dia menjawab, untuk keluargaku. Dan pendeta pun bilang, kalau memang Bapak mencari semuanya untuk keluarga, kenapa engkau tinggalkan keluargamu? Maka Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ini menjadi satu renungan yang sangat dalam bagi kita. Ketika kita mengatakan keluargalah harta yang paling berharga, maka hari ini tunjukkanlah kualitas keluarga Kristen yang Tuhan berkenan di hadapannya. Maka orang tua jangan lupa menjadi figur sebagai teladan bagi anak-anaknya. Menasihati, mengajar, membentuk kepribadian anak-anak yang berkarakter Kristen agar menjadi keluarga yang disukai atau disenangi oleh Tuhan. Yang terakhir sekali, saudaraku yang terkasih, mungkin juga ada hal yang perlu saya bagikan. Bagaimana kita sekarang saat ini sedang menghadapi satu perubahan hidup. Kehidupan kita ini oleh zaman yang semakin maju, ada satu istilah, rasa malu yang telah hilang. Malu. Zaman ini sekarang zamannya sudah zaman orang tidak lagi malu. Kemajuan teknologi, perkembangan akhir zaman ini telah membuat kita terkontaminasi mengikuti tren zaman. Hidup dalam kemajuan saat ini yang luar biasa. Pola hidup kita pun berubah. Apa yang sedang kita alami, Amang Inang, Bapak Ibu sedang terkasih, katakan saja tren mode, fashion dan sebagainya, lifestyle, gaya hidup, kita sekarang telah berubah. Apa yang menjadi berubah? Bukan hanya itu, karakter pemikiran kita pun ternyata ikut berubah. Bahkan sekarang yang sedang tren juga budaya popular culture. Apa yang sedang populer sekarang? Mari kita lihat. Belanja di minimarket ini populer sekarang. Pasar tradisional ditinggalkan itu. Itu budaya populer. Dan sebagainya masih banyak lagi. Yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin juga termasuk tentang gaya-gaya hidup seperti yang saya katakan tadi. Orang tidak malu lagi kalau berbohong. Orang tidak malu lagi kalau sekarang dikatakan dia seorang istri atau perempuan, maaf ya, pelakor katanya ya. Tidak malu lagi dia, bahkan dia bangga dan sebagainya. Atau ada lagi Bapak Ibu yang terkasih, tidak lagi merasa bersalah atau berdosa kalau dia bicara kasar, memukul orang lain, menganiaya orang lain. Bahkan seperti yang saya ceritakan tadi, mengambil yang bukan bagiannya. Maka hari ini di tengah-tengah gereja kita, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Maka bagaimana kita hidup berubah, hidup semakin baik di tengah-tengah kehidupan kerohanian kita. Saya percaya Ibu Bapak Saudara yang terkasih, jika khotbah firman Tuhan yang disampaikan adalah untuk membangun kita, untuk mengingatkan kita semakin lebih baik. Jangan seperti cerita yang pernah terjadi, karena seorang pendeta berkhotbah, dia langsung menyampaikan khotbahnya semacam mengkritik jemaatnya, atau banyak yang merasa dikritik. Akhirnya apa yang terjadi? Datang jemaatnya, tidak perlu lagi lah pendeta itu berkhotbah di sini. Bahkan pendetanya diusir malah keluar dari gereja itu. Saya kira bukan seperti itu. Tapi bersyukurlah kalau kita punya kekurangan, tapi masih ada orang yang peduli untuk memperbaikinya. Untuk itu kiranya firman Tuhan hari ini memampukan kita menjadi keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan, dan juga secara finansial hidup kita terbutuhi karena Tuhan telah menyediakannya bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan mendasarkan hidupnya oleh karena firman dan melakukannya dalam hari-hari yang dijalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan, bahwa kami sungguh-sungguh menyadari betapa lemahnya hidup kami, betapa seringnya kami terganggu oleh setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kami. Perkembangan zaman,
teknologi, dan semua yang kami peroleh. Yang ternyata kadang kami tidak sadari telah merubah karakter, cara berpikir, cara bertindak, dan pola-pola hidup kami. Tapi hari ini Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu, agar keluarga-keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang dibangun atas dasar iman di dalam Tuhan. Keluarga Kristen yang bahagia, yang melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun segala sesuatu finansial hidup itu kami butuhkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Sebagai seorang istri, biarlah setiap ibu rumah tangga, istri yang bijak, yang takut akan Tuhan, menunjukkan ketaatan, ketundukan kepada suami dalam kasih seperti kepada Tuhan. Demikian para suami mengasihi istrinya dengan sesungguhnya sebagaimana dia mencintai dirinya, dan seperti kasih Tuhan kepada suami atau kepada manusia. Demikian anak-anak kepada orang tua, menaati orang tua, mendengarkan nasihatnya, melakukan setiap perintahnya. Dan orang tua juga diperintahkan untuk tidak membuat sakit hati anak-anaknya, tapi menjadikan mereka tetap mengikuti teladan yang telah diberikan oleh orang tua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini telah memastikan kami untuk hidup di tengah masyarakat, bahwa keluarga-keluarga yang dibangun dengan firman Tuhan, iman percaya kepada Engkau, akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, hidup dalam damai dan sukacita, saling peduli, saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Maka hari ini kami serahkan seluruh jemaat-Mu, keluarga-keluarga, Engkau berkati Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup mereka, tolong mereka. Dalam setiap rasa sukacita mereka, Engkau mampukan mereka bersyukur di hadapan-Mu. Dan jika jemaat bergumul oleh penyakit yang sedang diderita, Tuhan menolong memberi kesembuhan, pulihkan mereka oleh pertolongan lewat medis dan obat-obat yang mereka sedang pergunakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sembari kita menaikkan pujian kita dari buku nyanyian nomor 160 ayat 1 dan ayat 2, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita dan didorong oleh pengenalan kita akan berkat-Nya dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi. Kami undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Limpahkan berkat rahmat-Mu, cukupkan bekal hidup, jauhkan kemiskinan, sehatkan tubuh jiwa.
Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan kita yang telah membangun rumah tangga yang bahagia di hadapan-Nya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah kami yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih, juga saling menguatkan untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new normal life, berdamai dengan COVID-19. Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Kiranya kita akan selalu dituntun memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Marilah melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, agar kita selalu berdamai dengan keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia. Yesus Bimbinglah dan lindungilah kami semua murid-Mu yang ditebus darah-Mu. Tuntunlah Tuhan kami yang lemah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita bersuka cita atas ibadah yang telah boleh kita lakukan, terlebih firman Tuhan yang telah memberangkatkan kita untuk setiap kehidupan keluarga, pekerjaan, dan persekutuan kita dimanapun. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Yang kemudian menyangkut persiapan kita untuk ibadah di gereja sebagaimana telah disampaikan lewat warta tadi, sedikit kami tambahkan bahwa pada minggu ini kami akan menyebarkan himbauan baik berupa surat melalui Parhalado atau grup-grup WA sektor atau gereja kita. Kami mohon keaktifan kita untuk membaca, memperhatikan hal-hal apa saja yang harus kita ikuti sebagai ketentuan protokoler untuk ibadah di gereja. Ada 2 sesi ibadah kita, minggu pagi 7.30 dan minggu pagi atau menjelang siang jam 10. Di mana 7.30 bahasa Indonesia dan jam 10 bahasa Batak Toba. Kiranya kita menunggu pemberitahuan selanjutnya menyangkut siapa-siapa yang akan ikut di ibadah pagi 7.30 atau jam 10. Karena kami masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan di Parhalado. Kemudian yang ketiga, kami percaya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah menjaga kesehatan masing-masing, menjaga jarak, dan tentunya tetap hidup di dalam tatanan new normal yang telah ditentukan. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Untuk itu, sambut dan terimalah salam dari kami para pelayan ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas.